seven seas on my own. It took all day, all night. I've climbed as steep as mountains now. They brought me to the light. I think I finally found my place of refuge. I have here all I need. Ria adalah seorang mahasiswa semester 4 dari jurusan sastra. Dia berumur hampir 20 tahun. Ia adalah anak tunggal dan dia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Dia merasa sedih karena teman-temannya menjauhinya. Dia ingin konsultasi dengan konselor dan tentang masalahnya itu. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Ria. Panggil saja saya Bu Hera ya. Ya, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, di sini saya ingin melakukan konseling dengan ibu. Oke, baik, silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Mbak Ria punya masalah apa? Di sini saya punya masalah bahwa saya itu merasa teman-teman saya itu aneh dengan saya. Aneh? Aneh bagaimana, Mbak, maksudnya? Saya merasa bahwa teman-teman saya itu menjauh dari saya. Padahal saya itu merasa saya itu tidak pernah punya salah pada mereka. Teman-teman Mbak Ria berbuat seperti itu udah berapa lama, Mbak? Sebenarnya itu sudah lama, Bu. Cuma puncaknya itu baru semester 4 sekarang ini. Saya itu merasa dikucilkan dengan teman-teman saya, Bu. Dikucilkan seperti apa, Mbak Ria? Ya, saya ketika bergabung dengan mereka, ketika saya ingin ngerumpi dengan mereka, seakan-akan saya itu tidak dianggap, dan saya itu merasa bahwa dia itu menjauh dari saya, seperti itu, Bu. Wah, pasti sangat tidak enak, Mbak ya, seperti itu. Dia sangat tidak enak, seakan saya itu menjadi individual seperti itu. Iya, Ibu bisa merasakan apa yang Mbak Ria rasakan. Apakah sebelumnya Mbak Ria pernah berbuat salah kepada mereka? Saya rasa saya tidak pernah melakukan kesalahan pada mereka, Bu. Lalu, kenapa kok bisa mereka berbuat seperti itu? Mungkin mereka itu iri dengan saya, Bu. Iri? Iri bagaimana maksudnya, Mbak? Kan saya itu anak tunggal dan saya itu dari keluarga yang kaya. Mungkin dari situ mereka itu seakan-akan merasa bahwa mereka itu rendah dengan saya itu memiliki derajat yang tinggi seperti itu, Bu. Kok bisa Anda berpikir seperti itu? Ya, Bu, karena kan saya itu memiliki segalanya. Saya itu bisa melakukan apa saja. Apakah sikap seperti ini menurut Mbak Ria itu baik? Yang mana, Bu? Saya merasa, saya akui bahwa saya itu sering minta tolong pada mereka. Tapi saya itu di situ juga memberikan imbalan kok, Bu. Coba ya Mbak Ria peragakan bagaimana cara Mbak Ria untuk minta tolong ke teman Mbak Ria. Gini, Bu, saya misalkan minta tolong pada teman saya, ambilkan tas saya dong. Tapi di situ saya tidak sekedar untuk minta tolong kok, Bu. Saya juga memberikan imbalan. Kadang juga saya naktir makan siang pada mereka. Apakah itu yang dimaksud dengan minta tolong, Mbak? Di rumah itu kan saya juga begitu. Itu sudah biasa, Bu. Dan saya itu merasa itu telah saya lakukan ketika di rumah. Jadi saya tidak heran ketika saya meminta tolong pada teman-teman saya seperti itu. Maksud Ibu, apakah dengan permintaan bantuan tanpa menyelipkan kata tolong itu masih bisa disebut sebagai permintaan bantuan, Mbak Ria? Tapi kan di rumah itu saya juga minta tolongnya seperti itu, dan orang rumah itu tidak protes dengan permintaan tolong saya, Bu. Sekarang gini ya, coba Mbak Ria bayangkan ketika teman Mbak Ria minta tolong kepada Mbak Ria, tapi kata-katanya itu langsung nggak ada permintaan tolong, apakah Mbak Ria mau membantu? Tidak, Bu. Mungkin saya akan berpikir 2 kali, dan meskipun itu teman saya atau sahabat saya, mungkin saya akan berpikir lebih mendalam lagi seperti itu. Nah, sekarang Mbak Ria bayangkan ya, ketika Mbak Ria dimintai tolong oleh temannya Mbak Ria, kemudian Mbak Ria dikasih imbalan, apa yang Mbak Ria rasakan? Mungkin saya merasa saya itu seperti membantunya, Bu. Nah, sebenarnya itu yang dirasakan oleh teman-temannya Mbak Ria. Mereka itu seolah-olah kan langsung seenaknya diperintah oleh Mbak Ria. Tapi kenapa, Bu, mereka tidak bilang langsung pada saya tentang sikap saya seperti itu pada mereka? Kan
mereka itu kan ingin Mbak Ria menyadari apa yang telah Mbak Ria rasakan. Mungkin mereka itu takut untuk bicara ke Mbak Ria langsung, dan mereka itu kan ingin Mbak Ria segera sadar sendiri. Toh Mbak Ria kan udah kuliah ya, pasti kan bisa menyadari lah apa yang telah Mbak Ria lakukan. Terus saya harus bagaimana dan sikap apa yang harus saya rubah, Bu? Mungkin bisa mulai dari hal yang sederhana. Kira-kira ketika Mbak Ria minta tolong kepada teman Mbak Ria, itu bisa diselipkan kata tolong, seperti itu. Oke, mungkin bisa Mbak Ria peragakan, contohnya ketika saya sebagai teman Mbak Ria, panggil saja lah namanya Rina. Kira-kira bagaimana cara Mbak Ria untuk minta tolong kepada saya? Mungkin gini, Bu. Rina, bisakah kamu membantu saya untuk membelikan makanan ringan di kantin seperti itu? Dan di situ saya juga akan mengucapkan kata terima kasih setelah saya dibelikan oleh Rina tersebut. Bagus sekali. Oke Mbak, jadi seperti itu Mbak ya. Jadi ketika Mbak Ria minta tolong, itu jangan lupa diselipkan kata tolong. Kemudian ketika Mbak Ria sudah dibantu, itu imbalan yang paling berharga itu sebenarnya adalah kata terima kasih, bukan uang ataupun traktiran, seperti itu. Oh gitu ya, Bu. Baiklah, saya akan mencobanya nanti. Oke. Bagaimana Mbak Ria mau merubah ya? Iya, Bu. Insya Allah saya akan mencobanya setelah ini. Kapan Mbak Ria bisa memulai untuk merubahnya? Mungkin setelah konseling ini selesai, saya akan mencoba mempraktekkan ketika saya minta tolong pada teman-teman saya, Bu. Oke, saya tunggu ya perubahan dari Mbak Ria. Iya, Bu. Kira-kira kita bisa konseling untuk keduanya ini kapan, Mbak? Mungkin minggu depan, hari Rabu seperti ini, dan pada jam yang sama. Apakah Ibu bisa? Oke, saya bisa. Nah, Ibu tunggu minggu depan ya. Terima kasih Mbak Ria udah mau menyempatkan waktunya untuk konseling dengan saya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sekian video konseling dari kami, nantikan kelanjutan video konseling kami selanjutnya. Adalah seorang mahasiswa. Keliru, Mbak. Lanjut. Bisa sih. Iya. Mulai. Tutup misano. Langsung tutup berapa?